Muliakan tekad kuatkan hati negeri. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman sejawat, hari ini kami dari guru penggerak, calon guru penggerak akan mempresentasikan mengenai budaya positif yang ada di kelas dan yang akan kita terapkan di sekolah. Sebelumnya kita explain-kan dulu supaya teman-teman sekalian hilang ngantuknya. Silakan kamu dulu semua. Tangan ke atas mengabaikan, tangan ke samping berniatan. Oke baik, ikuti saya. Tangan ke atas mengabaikan, tangan ke samping berniatan. Tangan ke depan jika benar, tunjukkan kaki siap berdoa. Aku terketat tangan diputar, belum tangan dipulung, bulan berikan badan punten, kanan kiri atas bawah siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukaku menjadi dua, dua jembatan panjang, dua jari kanan, dua jari kiri, bukaku menjadi tempat, dua kamera pegang, tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukaku menjadi enam, dua menara diri, empat jari kanan, empat jari kiri, bukaku menjadi delapan, dua ketiga meja, lima jari kanan, lima jari kiri, bukaku menjadi sepuluh, siap berdoa. Nah, baik teman-teman, kita lanjut. Baik, di sini ada budaya positif. Nah, di sini itu nama saya sendiri, Muhammad Iqbal SPD, calon guru penggerak angkatan ke-11 SMA Negeri 4 Banda Aceh. Nah, perkenalkan, ini adalah fasilitator dan pendamping praktik fasilitator Pak Adrianus Bisalam, SAG MPD. Selanjutnya pengajar praktik di sini Bu Diana Safitri, SPDI MPD. Nah, untuk hari ini saya selaku calon guru penggerak akan mengimbaskan apa itu budaya positif. Nah, di sini ada budaya positif. Kenapa harus budaya positif? Nah, jadi kenapa harus budaya positif? Budaya positif itu kenapa harus ada di sekolah? Nah, ada yang tahu Ibu Bapak? Kenapa harus berbudaya positif? Silakan Ibu Bapak yang tahu boleh tunjukkan tangan. Ya, silakan. Kenapa berbudaya positif? Di sekolah itu semua harus berbudaya positif biar tercipta iklim belajar yang positif. Bila pikiran sudah positif, semuanya akan mengarah menjadi yang terbaik. Oke, tadi Bu Dorol mengatakan budaya positif itu harus diterapkan sehari-hari supaya iklimnya menjadi lebih baik, seperti itu. Oke, nah di sini budaya positif itulah nilai kebajikan yang menjadi keyakinan dan akhirnya menjadi karakter dari sebuah komunitas. Jadi di dalam berbudaya positif itulah nilai yang akan dijadikan pembiasaan sehingga menjadikan karakter
baik karakter itu terbentuk dari peserta didik. Nah, jadi karakter itu terbentuk dari budaya positif. Jadi budaya positif itu sehari-hari akan terbiasa dan akan diterapkan oleh peserta didik. Dan selanjutnya, nah ini adalah konsep inti budaya positif. Pertama, disiplin positif. Di sini disiplin positif adalah menerapkan disiplin tanpa menggunakan ancaman atau hukuman, melainkan dengan cara positif, dengan edukatif. Nah, di sini kita bisa mengambil arti disiplin positif. Misalnya siswa atau murid dia kurang disiplin. Di dalam guru itu bertindak, itu tidak boleh dengan ada kata-kata ancaman, tetapi dengan cara mengajak murid itu supaya terbiasa untuk melaksanakan disiplin positif. Nah, kedua, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, di sini memahami motivasi perilaku manusia melalui hukuman dan penghargaan, serta memotivasi siswa untuk bertindak dengan motivasi internal. Nah, di sini memahami motivasi perilaku manusia melalui hukuman. Di dalam menghukum peserta didik itu hukumannya bukan dengan cara kekerasan, tetapi hukumannya dengan cara mendidik. Nah, jadi di sini hukuman itu akan menjadi motivasi bagi dia, menjadi motivasi sehingga dia akan terkenang dan mengingat selalu hukuman yang kita berikan, karena hukuman itu bersifat motivasi kepada peserta didik. Selanjutnya, ketiga, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Di sini mengenali kebutuhan dasar hidup manusia. Kebutuhan hidup dasar manusia itu bagaimana? Kebutuhan hidup seorang peserta didik itu bagaimana? Nah, kebutuhan hidup peserta didik perlu dihargai, dia perlu makan. Nah, itu kebutuhan dari murid itu sendiri. Dan selanjutnya, dan yang keempat, di sini ada posisi kontrol guru. Di sini menggunakan posisi kontrol yang ideal dalam menyelesaikan kasus anak di sekolah dengan cara yang tidak menimbulkan anak cemas. Nah, di sini mengontrol anak-anak dengan cara yang sesuai dengan anak-anak itu inginkan, sehingga membuat anak itu tidak terkekang, tidak cemas dan tidak takut di dalam posisi kontrol guru. Dan selanjutnya ada keyakinan kelas. Membuat keyakinan kelas atau sekolah yang didasari nilai-nilai positif, sehingga siswa mudah menerapkan nilai tersebut. Nah, keyakinan kelas itu dibuat pada awal tahun ajaran. Nah, kenapa di sini bukan dikatakan peraturan kelas? Nah, di sini keyakinan kelas. Keyakinan ini dibuat sebenarnya dari siswa bersama guru. Nah, dari siswa bersama guru. Jadi, jika keyakinan itu siswa yang membuatnya, maka siswa itu merasa bertanggung jawab, karena peraturan itu dari saya, bukan dari ibu itu atau dari bapak itu. Jika peraturan itu yang membuatnya adalah guru, nah siswa pasti beranggapan seperti ini. Peraturan itu kan bapak itu yang buat atau ibu itu yang buat. Saya turuti waktu ada itu aja. Kalau nggak ada itu ya udah. Gitu. Sehingga jika dia yang buat, kita selalu bisa bertanya. Jika di dalam kelas selalu bertanya. Jika dia melanggar, masih ingat dengan keyakinan kelas. Siapa yang buat keyakinan kelas? Gurukah atau kalian? Nah, jika kalian melanggar keyakinan kelas, kalian melanggar peraturan sendiri atau peraturan guru? Nah, siswa itu merasa bahwa peraturan itu saya yang buat, dia merasa bersalah. Seperti itu. Satu lagi, pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Menggunakan segitiga institusi dalam menyelesaikan masalah fokus pada pemulihan dan kebetulan. Nah, jika siswa atau murid melanggar peraturan-peraturan, sebenarnya kita harus melihat lagi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ada 3 cara. Pertama, mengidentifikasi masalah. Nah, kedua, itu dengan cara bagaimana? Kita panggil anak-anak tersebut. Setelah itu kita
mensosialisasikan bagaimana kenapa kamu buat seperti ini. Selanjutnya terakhir baru kita tanya, apakah perbuatan kamu ini melanggar keyakinan kelas? Jika sudah, apa solusi? Solusi itu jangan dari kita, tapi solusi itu dari siswa itu sendiri. Sehingga dari dia sendiri, dia merasa bertanggung jawab dengan solusi yang dia berikan sendiri. Seperti itu. Dan solusi yang dia berikan bisa kita tagih. Itu segitiga restitusi. Nah, selanjutnya. Nah, di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga peserta didik sesuai dengan kebutuhan dengan psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada disebutkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi ada pembelajaran yang berdasarkan konten. Di sini ada konten, produk, dan satu lagi proses produk dan konten. Nah, ini pembelajaran berdiferensiasi. Nah, pembelajaran berdiferensiasi itu pembelajaran yang sesuai dengan bakat minat anak. Nah, berdasarkan bakat minat anak, dia ada 3 bakat minatnya. Ada visual, audio, ada kinestetik. Nah, dari sini kita bisa mensurvei anak-anak itu cenderung kemana. Dan kinestetik itu, pembelajaran berdiferensiasi itu bukan model, tetapi sesuatu hal yang harus kita gunakan di dalam pembelajaran. Memang pembelajaran diferensiasi itu kalau kita ikutin dia capek, tetapi jika sudah tahu arahnya, maka kita lebih enak dan lebih menyenangkan. Seperti itu. Selanjutnya diharapkan dari pembelajaran diferensiasi, anak-anak bisa melahirkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini terdiri dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kedua, mandiri. Ketiga, bernalar kritis. Selanjutnya, berkebinekaan global. Selanjutnya, bergotong royong, kreatif. Jadi ini lahir dari pembelajaran berdiferensiasi. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Baiklah, Bu Yuri mau tanya apa? Waalaikumsalam. Oh ya, baik. Pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang akan mengembangkan bakat minat anak. Nah, bakat minat anak itu baik secara visual, audio, maupun kinestetik. Nah, karena setiap anak-anak itu bakat minatnya berbeda-beda. Kalau dia kita kan ada jumlah siswa sekitar kita kan ada 36, paling sedikit 34. Nah, sebelum kita membilangkan anak tersebut, kita harus buat dulu angket. Misalnya anak tersebut dari angket itu akan bisa kita pilih anak-anak itu cenderung kemana? Apakah dia ke audio atau visual atau kinestetik? Seperti itu. Jadi pembelajaran diferensiasi itu pembelajaran yang diciptakan untuk menumbuh minat bakat anak. Seperti itu. Ada lagi silakan.
Ada lagi? Oke, boleh Bapak ada satu pertanyaan lagi? Ya, silakan. Bagaimana Ibu? Apa saja perilaku positif yang diterapkan di sekolah? Perilaku positif yang diterapkan di sekolah ya. Jadi perilaku positif yang bisa diterapkan di sekolah, misalnya di sini mengucapkan salam. Mengucapkan salam itu seperti sekolah-sekolah lain, ada yang saya lihat di Banda Aceh ya, SMA 10 Bajang Harapan. Itu jika berjumpa dengan teman, berjumpa dengan guru, mereka mengucapkan assalamualaikum. Begitu juga dengan sekolah kita misalnya. Sekolah kita berjumpa sama guru dan atau dengan tamu, anak-anak kita kan salaman. Jadi dengan salaman itu merupakan budaya positif. Tapi budaya positif itu jangan sebentar saja, tetapi menjadi selamanya di sekolah tersebut yang harus diterapkan dari generasi ke generasi selamanya seperti itu. Dan selanjutnya di sini ada juga budaya positif membantu orang lain. Membantu orang lain bagaimana? Membantu misalnya dia menjadi tutor sebaya. Dia apalagi membantu guru. Nah, itu membantu orang lain, budaya positif yang ada di sekolah. Selanjutnya di sini menghadapi masalah dengan bijak. Jadi siswa misalnya murid itu ada masalah dengan temannya. Jadi murid itu di dalam bertindak bijak ini tidak sembarangan, tapi dia memikir apakah jika saya bertindak seperti ini apa yang akan terjadi seperti itu. Dan selanjutnya di sini menghargai kekuatan orang lain. Nah, jika saya buat seperti ini, apakah dia akan marah? Apakah dia akan merasa saya bully? Nah, itu dalam menghargai kekuatan orang lain. Apakah dia akan melapor ke orang tuanya? Apakah dia akan melapor ke guru BK? Nah, seperti itu. Ini dalam menghargai kekuatan orang lain. Nah, selanjutnya menghadapi konflik dengan bijak. Nah, itu seperti permasalahan yang menghadapi masalah. Jadi konflik dengan bijak, jika saya berbuat seperti ini, apa imbasnya? Jika saya berbuat ini, apa imbas terhadap sekolah? Itu pemikiran anak-anak yang diharapkan seperti itu untuk anak generasi emas selanjutnya. Nah, ini adalah konsepsi tentang teori kontrol. Teori kontrol. Nah, di sini ada ilusi mengontrol murid. Ada ilusi semua penguatan itu positif dan bermanfaat. Selanjutnya ilusi semua bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi ini adalah suatu hal yang dianggap itu adalah bisa. Jadi ilusi mengontrol murid. Jadi ini ilusinya dari mana? Dari kita seorang guru ya. Ilusi bahwa kita dapat mengontrol murid. Ilusi bahwa kita semua penguatan itu positif dan bermanfaat bagi dia. Selanjutnya ilusi semua bahwa orang dewasa berhak memaksa. Selanjutnya ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Itu ilusi yang kita harapkan kepada murid kita. Dan selanjutnya, dan di sini ada mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Dan di sini ada di teori di sebelah sini ada stimulus dan sebelah sini teori kontrol. Nah, teori stimulus realitas kebutuhan kita sama. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Dan selanjutnya, semua orang melibat hal yang berbeda. Jadi setiap orang memiliki gambaran berbeda. Nah, di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya di sini perilaku buruk
dilihat secara suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Misalnya, di sini saya jabarkan sedikit. Semua perilaku memiliki tujuan. Jadi jika anak-anak membuat tingkah, dia memiliki tujuan tertentu. Nah, dia ingin diperhatikan, dia ingin ada tujuan yang dia inginkan. Nah, tujuan itu belum tercapai. Sebelum tujuan itu tercapai, dia akan mencoba dan mencoba terus. Nah, ini dari teori kontrol. Nah, selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya orang lain tidak bisa mengontrol saya. Nah, di sini saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Di sini kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Dan selanjutnya model berpikir menang atau kalah, model berpikir menang saja. Jadi di sini tidak ada yang namanya kalah, tetap menang, selalu menang. Itu posisi kontrol. Dan selanjutnya, ini tadi budaya positif. Sekarang disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Di sini disiplin positif adalah sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan di sini adalah disiplin positif. Disiplin positif itu mempunyai nilai-nilai yang universal, nilainya dapat diterima oleh semua orang. Nah, itu yang dikatakan disiplin positif. Jadi dari disiplin positif itu akan berubah perilaku anak, akan berubah karakter anak. Karena di dalam disiplin positif ini yang diharapkan adalah perubahan karakter. Nah, itu disiplin positif. Jadi mungkin setiap siswa itu antara satu kelas dengan atau antara satu orang dengan orang yang lain karakternya itu berbeda-beda. Tetapi kita selaku guru harus bisa memahami bagaimana karakter antara satu siswa dengan siswa yang lain. Kita harus mempelajari bagaimana karakter antara satu siswa dengan siswa yang lain, sehingga dia bisa karakter itu bisa berubah dari karakter yang tidak baik menjadi baik, dan karakter itu akan bersifat universal seperti itu. Dan nah, di sini ada kebutuhan dasar manusia. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan hal yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, di sini adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan keinginan atau tujuan. Misalnya seseorang kebutuhan dasarnya apa? Saya menginginkan mempunyai apa ya? Kita bilang mempunyai sepeda motor. Jadi dalam menginginkan memiliki sepeda motor kita akan berusaha. Nah, berusaha sehingga usaha itu bisa terpenuhi, akan tercapai. Itu dari kebutuhan dasar manusia. 5 dasar kebutuhan manusia. Pertama, kebutuhan psikologi. Kebutuhan psikologi itu terdiri dari makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Selanjutnya, keamanan. Keamanan perlindungan dari bahaya dan ketidakpastian. Kita jadi 5 kebutuhan ini yang ada pada diri kita. Jadi baik pada siswa, baik pada saya maupun pada ibu bapak. Ibu bapak pasti ada 5 dasar kebutuhan manusia. Yang itu kan di sini kasih sayang, kita perlu diperhatikan. Diperhatikan oleh orang lain. Selanjutnya penguasaan, pengakuan, misalnya pengakuan prestasi. Nah, prestasi kita dapat yang satu diakui oleh orang lain. Nah, di sini kebutuhan aktualisasi diri. Jadi di dalam mencapai tujuan dan kesenangan, kita buat itu supaya mencapai tujuan tertentu dan menjadi kesenangan. Kita senang akan aktualisasi. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Di sini ada untuk menghindari ketidaknyamanan
perilaku manusia, motivasi perilaku manusia sebenarnya untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah ini motivasi perilaku manusia ini adalah motivasi yang ada pada setiap manusia. Jadi setiap manusia pasti menginginkan ketiga hal ini. Tiga hal apa saja untuk menghindari ketidaknyamanan. Jika ibu bapak merasa berteman dengan seseorang, setelah berteman ada sesuatu yang tidak ibu bapak sukai, otomatis ibu bapak merasa tidak nyaman dengan orang itu. Nah, selanjutnya untuk mendapatkan imbalan penghargaan, otomatis jika kita mendapatkan sesuatu, misalnya kita mendapat juara, seseorang pasti ingin mendapatkan penghargaan atau diakui oleh orang lain. Selanjutnya di sini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai yang di sini penghargaan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai bagaimana? Saya mau disanjung, saya mau diperhatikan seperti itu. Saya mau apalagi ya, dimotivasikan. Nah, itu nilai-nilai yang ada pada manusia. Nah, ini 5 posisi kontrol guru. Guru ada posisi kontrolnya. Pertama, penghukum. Guru ingin menegakkan aturan. Nah, jadi jika siswa siswa terlambat langsung dihukum. Nah, jadi untuk apa? Supaya aturan itu tegak. Selanjutnya, pembuat merasa bersalah. Membangun kesadaran dan bertanggung jawab atas kesalahannya. Setelah kita marahi dengan ngomong kasar, jika kita duduk sendiri kita merasa saya tadi ngomong apa ya? Kira-kira anak tersebut itu sedih apa tidak? Kira-kira omongan saya itu akan jadi bumerang untuk saya atau tidak? Seperti itu. Dan selanjutnya teman. Membangun hubungan positif dan mendukung. Nah di sini teman, kita bisa berteman dengan siswa. Berteman dengan siswa bukan berarti dengan berteman dia bisa mengontrol kita, tidak. Dengan berteman dengan siswa kita bisa mengontrol siswa tersebut. Karena hubungan emosional antara guru dengan siswa itu sudah dekat. Mungkin nanti siswa itu dengan dekatnya sama guru seperti teman, maka siswa itu akan rajin. Dia akan merindukan sosok seorang guru tersebut. Nah, seperti itu. Dan selanjutnya guru juga bersifat memantau. Jadi di sini mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Nah, dia memantau siswa. Memantau jika siswa itu setelah dibuat perjanjian, guru itu sifatnya memantau. Jika dalam memantau itu baru dia mengidentifikasi bagaimana setelah ini siswa ini saya arahkan, ada tak perubahannya. Dan yang terakhir manajer. Guru bersifat tidak emosional dan memahami kebutuhan dasar yang dipenuhi oleh siswa. Jadi manajer itu dalam bertindak itu dengan cara santai, tidak emosional, dengan bertutur kata sopan kepada murid. Dengan cara bagaimana? Dengan cara manajer kita membuat trik-trik atau kita membuat prosedur menggunakan segitiga restitusi. Mengidentifikasi masalah, selanjutnya mengakui bahwa dia salah, kita menanyakan apa solusi ke depan. Itu bersifat seperti manajer. Nah ini ya, ini selanjutnya keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Ada yang tahu ibu bapak kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Silakan.
Kenapa bukan keyakinan, bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas? Bu Ayu mau jawab, silakan. Sedikit pemahaman dari saya, mungkin mengapa tidak dikatakan peraturan kelas tapi keyakinan kelas agar siswa-siswanya tahu apa yang dia lakukan. Jadi dia yang membuat kesepakatan sendiri, dia juga yang harus bertanggung jawab atas kelas dan tindakan dia sendiri, Pak. Oke, bagus. Keyakinan kelas adalah suatu keyakinan yang dibuat oleh siswa untuk dia dan untuk kebersamaan. Itu keyakinan kelas. Sedangkan peraturan kelas itu cuma untuk dia saja. Nah, itu peraturan kelas. Jadi di dalam budaya positif itu yang diharapkan bukan peraturan kelas, tapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas, jika siswa yang berbuat, yang memberikan keyakinan, dia akan bertanggung jawab dengan keyakinannya. Jika jika keyakinan itu dibuat oleh guru, maka dia beranggapan seperti ini. Itu peraturan keyakinan yang ibu itu buat. Ya sudah, kalau ada ibu itu saja. Kalau tidak ada ibu itu, ya sudah. Nah, itu. Jadi setiap keyakinan itu bukan berarti ini ya saya jabarkan kembali. Setelah kita buat keyakinan, tidak berarti keyakinan aja. Keyakinan kelas itu harus ditulis pada awal semester di lembaran pertama. Jika di dalam perjalanan keyakinan kelas, dan sehari-hari kan kita lihat, siswa itu sudah melanggar dengan keyakinan kelas, maka keyakinan kelas itu harus dibaca kembali, atau kita suruh kepada anak tersebut, ayo nak baca kembali apa keyakinan kelas. Misalnya apa yang mereka catat, masuk tepat waktu, tidak makan minum di dalam kelas. Terus ada siswa yang makan. Nah sekarang kita tanya sama siswa tersebut, kamu ada tulis keyakinan kelas? Ada. Silakan baca keyakinan kelas yang kamu tulis. Tidak makan minum. Nah tadi kamu ada makan minum atau tidak? Makan misalnya yang anak bilang, ada minum. Itu melanggar dengan keyakinan kelas atau tidak? Melanggar. Apa solusi ke depannya harus kamu buat? Oh saya tidak makan lagi. Oke, saya catat dari hari ini kamu tidak makan lagi. Kenapa? Karena dia yang buat. Kita tanyakan lagi kepada dia. Kalau kita yang buat, pasti itu punya ibu bapak tuh, itu punya ibu tuh. Ya udah, waktu ada dia aja. Itu ya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas. Oke, silakan. Nah sebelumnya saya ada ini ya, ada mencoba buat tadi keyakinan kelas. Sekarang saya mau ibu bapak membuat keyakinan kelas untuk kelas kita pada hari ini. Bagaimana yang ibu bapak harapkan? Jadi saya bagi postingnya ya. Dokumentasi. Silakan ibu bapak tulis keyakinan kelas yang ibu bapak inginkan di hari ini. Silakan tempel ke depan. Apa yang ditanya? Apa? Keyakinan kelas apa, Pak? Pak Rahmat tanya. Bagaimana ini? Coba bimbing. Bapak tanya bagaimana ya?
tidak makan. Keyakinan kelas, Pak. Iya. Apa keyakinan kelas? Keyakinan kelas. Sudah Ibu Bapak? Belum. Sudah Ibu Bapak, keyakinan Ibu Bapak. Silakan Ibu Bapak dengar ke depan keyakinannya. Pira. Lengket. Sudah semua Ibu Bapak. Jika sudah semua, coba saya baca ya satu-satu. Gak apa-apa ya. Nah, di sini keyakinan kelas, ketuk pintu dan mengucapkan salam. Selanjutnya menghargai teman dan perbedaan pendapat. Selanjutnya mengucapkan kata-kata ajaib, permisi, tolong. Bagus ya. Tepuk tangan untuk teman kita. Selanjutnya di sini yang paling bawah, keyakinan kelas hari ini menghormati berbagai pendapat orang lain, kelas yang aman serta kondusif, bekerja sama dan saling berkolaborasi, berani mengungkapkan pendapat. Oke, ini bagus ya. Bagus, tepuk tangan. Dan selanjutnya di sini lagi ya. Masuk tepat waktu, tidak makan saat jam pembelajaran, tidak main HP saat jam pembelajaran. Apa tempel aja. Saya baca itu semua, nanti kita tepuk tangan untuk kita semua. Tempel aja. Selanjutnya Sama nggak apa-apa. menulis untuk catatan Tempel aja. agar tugas tidak dengan apa ya? Ada sini. Tidak berbicara kotor di kelas. Selanjutnya peserta tidak diizinkan masuk kelas tanpa ada alasan yang jelas. Oh ya. Tidak menjelek ketika guru mengajar,
Mengangkat tangan bila bertanya. Selanjutnya, keyakinan kelas menghormati orang lain dengan cara mendengarkan materi yang disampaikan, tidak bermain HP, tidak ribut. Keyakinan kelas selanjutnya tidak boleh ribut dalam BBM, hormati guru, tidak tepat waktu dan disiplin. Jadi semua keyakinan kelas yang dibuat ini hampir sama ya, intinya sama. Jadi ibu bapak sudah tahu bagaimana membuat keyakinan kelas. Ibu bapak hebat yang hebat sudah tahu bagaimana membuat keyakinan kelas. Jadi tepuk tangan untuk kita semua. Keyakinan ini bisa sifatnya universal, bisa berjalan selamanya. Dan ini baiklah ibu bapak, saya akan menyambung kembali di sini. Keyakinan kelas dia bersifat abstrak, sifatnya sementara, tidak selamanya utuh. Karena keyakinan itu bisa jika pada saat kita evaluasi, tetapi keyakinan itu tidak seperti yang kita inginkan, itu bisa kita rubah. Makanya sifatnya abstrak. Nah, selanjutnya di sini berupa pernyataan universal. Kenapa pernyataan universal? Jadi pernyataan ini bisa bersifat umum dan bisa bersifat keseluruhan. Bisa dimiliki oleh semua orang yang ada di kelas itu. Itu sifatnya universal. Dan selanjutnya dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-kata yang dibuat di dalam keyakinan kelas itu kata-kata yang bermakna, yang mengandung nilai-nilai positif. Nah, itu dibuat dalam pernyataan positif. Jadi kata-kata itu tidak menyinggung perasaan orang lain. Kata-kata itu bisa digunakan oleh orang lain. Kenapa bisa digunakan oleh orang lain? Karena kata-kata di situ bersifat positif. Dan selanjutnya diharapkan keyakinan kelas itu kata-katanya tidak panjang. Kata-katanya cuma sedikit saja. Kata-katanya kenapa sedikit? Kata-kata itu harus mudah diingat oleh siswa tersebut. Selanjutnya di sini sesuai dengan kondisi kelas. Nah, kita sesuaikan, di sini di kelas ini anak-anaknya bandel. Jadi kita bisa sesuaikan. Jika anak-anak sudah membuat keyakinan kelas, kita lihat kondisi kelasnya bandel, itu bisa kita tambahkan dengan kata-kata yang kita miliki. Bisa kita tambahkan dengan kata-kata dia sudah buat, tetapi ada kata-kata yang kita tambah. Itu dalam membuat keyakinan kelas. Selanjutnya, semua warga sekolah dilibatkan. Nah, setelah kata-kata itu sudah terpenuhi, jadi semua dan misalnya kayak gini, kelas 1 yang masuk misalnya ibu A. Ibu A bisa konsum ke ibu B, ibu B ke ibu C. Saya begini loh bu, kalau kesepakatan keyakinan kelas saya begini. Jadi semua warga itu bisa merumput apa-apa saja keyakinan kelas yang sesuai dengan yang sesuai dengan SMA Negeri 4 Banda Aceh seperti itu. Nah, baik teman-teman, saya akan menggunakan sebuah keyakinan kelas yang saya buat dengan anak di kelas 11 KP3. Apa yang dimaksud dengan keyakinan kelas? Kepercayaan nilai, kesepakatan nilai, ya, dalam kelas itu dimaksud dari juga kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas adalah peraturan yang dibuat antara siswa dengan guru. Jadi kelas itu atau keyakinan kelas itu harus diikuti. Dan jadi apa tujuan dari dibuatnya kesepakatan kelas? Supaya munculnya budaya positif. Jadi munculnya budaya positif. Dengan budaya positif
siswanya menulis keyakinannya positif, nanti kita tempelkan di depan dan baru kita sesuaikan poin-poin. Jika poinnya sama, kita samakan keseluruhan. Oke, baik Ibu Bapak, kita cukup dengan keyakinan kelasnya. Jadi tadi siswa sudah menulis di positif, dia tempel di papan. Setelah itu kita klasifikasikan poin-poin yang sama dengan teman-teman yang lain. Selanjutnya poin itu akan menjadi keyakinan kelas yang harus diyakini oleh siswa tersebut atau murid. Dan yang selanjutnya ya, di sini ada segitiga institusi. Nah, keyakinan kelas, budaya positif keyakinan kelas, yang terakhir dengan diselesaikan dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi di sini adalah sesuatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, tadi kan siswa sudah melanggar dengan keyakinan kelas, siswa sudah melanggar dengan budaya positifnya, maka jika siswa itu sudah melanggar dengan kedua hal tersebut, cara terakhir kita selesaikan masalah tersebut dengan cara segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi itu adalah segitiga yang berupa atau menciptakan dialog dengan murid. Dialog dengan murid. Nah, dari segitiga restitusi, dari dialog itu diharapkan siswa itu mandiri dan bertanggung jawab dengan kata-kata yang sudah dia sampaikan, seperti itu. Nah, di dalam segitiga restitusi di sini ada beberapa poin yang harus kita ambil. Di sini adalah menstabilkan identitas. Selanjutnya validasi tindakan yang salah. Selanjutnya di sini menanyakan keyakinan. Nah, nanti kita teman-teman bisa lihat bagaimana keyakinan kelas video yang saya buatkan. Nah, di sini kita bisa menjabarkan dulu ya, saya jabarkan dulu bagaimana stabilkan identitas. Nah, kita tanya anak-anak, kita panggil anak tersebut sudah melanggar budaya positif atau melanggar keyakinan kelas. Nah, kita panggil murid tersebut. Kita bilang ke siswa tersebut, misalnya si Ayu misalnya,
Ayu mau masuk ke ruang guru misalnya. Kita tanya, silakan masuk. Nah, tahu kenapa Bapak memanggil Ayu ke ruang guru? Nah, jadi dia nanti akan memikir sendiri, kenapa ya saya dipanggil? Nah, apa salah saya? Nah, itu dari menstabilkan identitas. Dia bertanya sendiri, apa salah saya? Di mana ya salah saya? Nah, seperti itu. Setelah itu baru validasi tindakan salah. Misalnya tadi Ayu menyontek sama Bu Maisura misalnya. Bu Maisura lapor ke guru. Guru tersebut memanggil Ayu, misalnya. Memanggil Bu Ayu. Nah, di sini harus menstabilkan dulu identitasnya. Tahu kenapa ibu panggil? Apa kesalahannya? Itu stabil identitas kan? Apa salahnya? Kan dia nggak tahu kalau Bu Maisura ini sudah lapor, nah, gitu kan? Nah, baru nanti tadi ibu ada melihat atau tadi kawan-kawan cerita kamu nyontek sama Bu Maisura. Selanjutnya ini tanyakan, kenapa kamu nyontek sama Bu Maisura? Coba kamu jelaskan kenapa nyontek. Oh Bu, saya Pak, saya semalam tidak belajar. Oh, semalam saya tidak sempat belajar. Oh, semalam saya ketiduran. Itu dalam memvalidasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakan yang salah. Nah, setelah itu baru menanyakan keyakinan. Dari situ kita tanya, oh nak, nggak boleh nyontek. Itu tandanya kita berbohong, tidak ada usaha. Nah, baru kita berikan dengan nasihat-nasihat. Setelah itu baru menanyakan keyakinan. Nah, sekarang Bapak atau Ibu mau bertanya, apakah dengan nyontek itu melanggar keyakinan kelas? Apakah dengan nyontek dengan makan di kelas melanggar keyakinan kelas? Nah, terus anak-anak menjawab melanggar Pak. Nah, selanjutnya kita bertanya lagi kepada anak, apa solusi supaya keyakinan kelas itu tidak dilanggar? Ayo berikan solusi. Jadi semua solusi itu ada sama dia. Nah, keyakinan itu atau menstabilkan identitas itu juga sebenarnya harus dari dia. Harus kita korek. Kenapa dia panggil? Dia harus ingat apa kesalahan dia, bagaimana menstabilkan itu berawal mula dari siswa semua seperti itu. Selanjutnya silakan. Nah, di sini menstabilkan identitas. Tadi sudah dijelaskan ya. Ada selanjutnya. Di sini ada validasi tindakan yang salah. Ini validasi tindakan yang salah ada kata-katanya. Kata-katanya di sini, kamu punya alasan kenapa melakukan hal itu. Nah, seperti tadi kan. Nah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, jadi kata-katanya tidak kata-kata kasar ya kepada siswa. Nah, selanjutnya kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Selanjutnya kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Nah, itu kata-kata, tapi kata-kata yang keyakinan keras itu kata-katanya ada tiga restitusi itu kata-kata itu bermakna pada murid. Nah, di sini menanyakan keyakinan. Nah, di sini apakah perbuatan kamu melanggar keyakinan kelas atau tidak? Jadi kita menyelesaikan masalah anak bukan dengan cara harus kita repetin, tetapi membuat budaya-budaya yang positif. Jadi anak-anak itu merasa tidak takut dengan kita. Nah, di sini saya ada membuat suatu video segitiga restitusi. Nah, silakan bisa ditanyakan. Atau kita break nonton.
Oke, di sini ada tanggapan siswa setelah ditanyakan keyakinan kelas. Bagaimana tanggapannya? Silakan. Nah, di sini tanggapan murid setelah diberikan validasi tindakan, identitas masalah. Di sini ada tanggapannya. Silakan. Ini terakhir video segitiga diskusi. Ini kasusnya siswa terlambat. Yang tadi kasusnya baju di luar. Selanjutnya ini tanggapan dari siswa juga mengenai dia sudah bajunya di luar. Oke, selamat berpenggerak. Belum ada sesi bertanya ya. Ibu Bapak ada yang bertanya mengenai segitiga diskusi atau keyakinan kelas? Silakan. Bagaimana sih Pak caranya untuk meningkatkan keyakinan kelas dalam belajar dan mengajar? Baik, Bu Ayu bertanya bagaimana meningkatkan keyakinan kelas dalam belajar dan mengajar. Nah, di sini kita bisa membangun komunikasi yang baik dengan anak. Jika kita membangun komunikasi dengan baik dengan anak-anak itu merasa senang dengan kita. Dengan rasa senang maka komunikasinya lebih indah dengan anak. Seperti itu. Selanjutnya mengembangkan strategi pembelajaran yang efektif. Jadi di sini guru penggerak, kami sebagai guru penggerak diharapkan bisa menciptakan inovasi pembelajaran atau inovasi kolaborasi dalam pembelajaran. Jadi bersifat pembelajaran itu tidak monoton, tidak harus dengan LKPD saja, dengan LKPD menulis saja, tetapi dengan kreasi-kreasi yang lain. Itu yang diharapkan dengan pembelajaran dengan cara permainan. Di situ bisa kita buat soal, kita buat soal, kita ajukan ke anak-anak soalnya. Misalnya apa itu amitosis? Ayo nanti kan kita ada bagi 6 kelompok. Jadi anak-anak siapa yang duluan dia dapat nilai lebih. Jadi dia berebut ingin yang duluan. Itu cara kedua. Cara ketiga bagaimana dengan membuat game dalam pembelajaran. Itu banyak aplikasi yang ada untuk game pembelajaran. Misalnya ada Kahoot, ada Quizizz. Itu Bu Mai sering ya pakai Quizizz. Ada misalnya Word, ada Hidup itu ada game-game dalam pembelajaran yang membuat siswa itu senang, menyenangkan, asik seperti itu. Selanjutnya apa lagi? Di sini menggunakan bahan ajar yang menarik. Jadi diharapkan PPT kita yang kita buat itu jangan seperti itu aja backgroundnya. Jadi backgroundnya yang bervariasi sehingga siswa itu melihatnya cantik ya backgroundnya, kayaknya materinya ini seru, kayaknya materinya ini tertarik kayaknya.
dengan melihat gambar-gambar background tersebut. Selanjutnya di sini mengadakan evaluasi. Jadi setelah pembelajaran atau setelah kita buat keyakinan kelas, kita evaluasi. Nah, bagaimana evaluasi? Tadi saya buat jangan makan sembarangan, jangan buang masuk. Setelah kita buat itu, oh masih ada yang melanggar. Nah, jadi kita evaluasi apa yang harus kita buat untuk selanjutnya. Kita evaluasi. Selanjutnya, jadi untuk ke depan bisa kita ubah keyakinan kita tersebut. Selanjutnya mengembangkan keterampilan sosial. Jadi keterampilan sosial itu keterampilan kepribadian ya, kepribadian antara satu anak dengan anak yang lain, antara kita dengan anak. Nah, itu kepribadian sosial yang ada di kelas tersebut. Itu cara supaya keyakinan kelas itu tercapai seperti itu. Atau keyakinan kelas itu kita buat di dalam satu satu double karton, tetapi dengan modelnya yang cantik misalnya. Dengan di depan atau di belakang kita buat pohon keyakinan kelas. Jadi ada 34 anak menempel keyakinan kelas masing-masing. Jadi di dalam pohon dia teringat ini keyakinan kelasku. Jadi dia bisa lihat selalu ini keyakinan kelasku, berarti aku ingat selalu. Ini keyakinan besok. Dia di situ lagi dia lihat lagi keyakinan kelas. Itu pohon keyakinan kelas. Nah, selanjutnya apalagi komunikasi di komunikasi antar guru antar teman tadi sudah disampaikan. Itu cara supaya keyakinan kelas tercapai. Ada lagi Bu Bapak? Kalau tidak, baik Ibu Bapak di sini ada salam guru bergerak dari kami sebagai calon guru bergerak, bergerak tergerak menggerakkan. Jadi saya sudah bergerak, sudah menempuh pendidikan guru bergerak. Sekarang saya tergerak sudah ke SMA 4 untuk berbudaya positif kepada teman-teman dengan cara menggerakkan, dengan cara mengimbaskan seperti itu. Jadi di sini bergerak tergerak menggerakkan. Jadi jika tidak ada yang bertanya lagi, terima kasih kepada teman-teman sejawat yang sudah berhadir di ruang ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.